atau kami akan melakukan upaya-upaya yang lain, baik demo atau upaya-upaya hukum positif. Awal mulanya tuh begitu pas pandemi, ada anjuran untuk reschedule dari pemerintah. Saya tuh ngajuin ke finance tersebut untuk reschedule juga. Cuma yang pertama sih ditolak karena saya pernah di tahun pertama pernah ngajuin schedule. Jadi kalau ngajuin itu ini reschedule yang kedua. Tapi akhirnya sih di ACC juga di reschedule yang ditawarinnya sama finance tersebut. Jadi dari cicilan 41 sampai ke 47 tuh dialihkan ke bulan 60. Dengan catatan yang 6 bulan yang 6 bulan kurang yang nggak kebayar tuh dialihkan ke akhir cicilan sebesar 51.470. Nah, yang pas akhirnya saya ada masalah tuh begitu mau pelunasan, saya tuh nyicil dari bulan 1 sampai 59 tuh ke cicilan semua. Tapi yang kenapa yang pas cicilan 60 yang angka 51 itu tetap ada. Harusnya kan kalau reschedule tuh dari pas cicilan 41 sampai ke 47, begitu saya nyicil lagi tuh langsung masuknya cicilan 48. Ini 42, 43 sampai 47 pun tetap saya cicilin. Jadi totalnya tetap 60 cicilan. Jadi saat mengikuti program reschedule tersebut, Bapak selaku konsumen tetap melakukan pembayaran setiap bulannya. Iya. Soalnya kan dari perjanjian awal tuh 60 bulan. Saya tetap sampai 59 udah dibayar semua, termasuk dendanya pun sampai bulan cicilan ke 42. Menurut rekap pun di sini dan pembayaran dendanya pun udah dibayarkan semua. Pada saat terakhir melakukan pembayaran akhir, terakhir ada nominal denda yang harus dibayarkan tersebut. Dasarnya seperti apa sih katanya menurut mereka? Yang saya aneh juga, ini kan dari bulan ke cicilan ke 1 sampai cicilan ke 41 itu udah dibayar juga dendanya semua. Terus yang 42 sampai 59 kalau saya hitung-hitung dendanya tuh nggak lebih dari kurang sekitaran 7.200.000-an. Tapi kenapa ini yang muncul dan total dendanya 26 juta gitu kan? Ada penjelasan tidak tentang penggelembungan angka tersebut? Belum. Sampai saat ini belum ada. Belum ada. Terus yang itu juga makanya 51 itu katanya total denda tambah cicilan yang reschedule pertama sama reschedule 2 tuh 7 bulan kurang lebih. Jadi totalnya tuh 54.400. Padahal saya tuh nyicil tuh masih sesuai schedule sampai 59. Harusnya sih kalau menurut saya ini cuma tinggal cicilan terakhir aja yang belum dibayarkan, sama paling total dendanya. Reaksi Bapak saat mengetahui masih ada denda yang harus dibayar seperti apa sih dan bagaimana tanggapannya? Sempat audiensi juga ke finance tersebut, saya minta penjelasan, tapi sampai saat ini
nggak ada penyelesaiannya, masih ngambang terus. Ini tetap dari finance tersebut tetap harus dibayar 51, soalnya katanya udah by system, nggak bisa gimanain juga gitu. Tapi menurut kalau saya kekehnya wong ini juga apa tuh cicilan kan 60 udah dibayar 59, apalagi cuma tinggal satu lagi gitu kan. Harusnya kalau itu nggak ada, tinggal cuma satu cicilan lagi. Menurut kuasa hukumnya sendiri seperti apa sih Pak tanggapannya tentang kasus ini? Ini perhitungan sangat ngaco. Perlu dijelaskan kembali bahwa ketika ada program COVID, ada program reschedule, klien kami mengajukan reschedule kan gitu, di cicilan 41. Nah, dengan kesepakatan 7 bulan dibayar, dialihkan ke belakang kan gitu, di akhir di cicilan 60. Bukan relaksasi, ini kita tidak mengikuti rekstrak juga, bukan, tapi reschedule kan, hanya dijual untuk dibayar di cicilan 60. Sejatinya kalau ini disepakati, karena memang sudah dibikin adendum, disepakati harusnya cicilan itu dibayar di cicilan 49 kan gitu. 48. Tapi karena memang itu kan tawaran dari mereka, terus schedule kami ikuti dengan jaga-jaga, memang untuk jaga-jaga kalau tidak punya duit kan gitu. Cuman karena memang ada duit, di cicilan 42, 43 sampai 48 kita bayar semuanya. Ini buktinya. Ini buktinya, tiap bulan ada, ini hasil print out dari finance kan gitu. Nah sehingga, denda juga sudah dibayar semua. Ini bukti-bukti konkret. Ini bukti real, bukan rekayasa. Ini hasil print out ini. Cuma ada yang aneh, ketika sudah sampai di angka di sisa 60, tetap ada angka katanya reschedule belum dibayarkan. Padahal di sini buktinya cicilan 42 sampai 48 ada dibayar semua. Kalaupun memang ada denda tadi jelas disebutkan tidak mencapai, tidak lebih dari 37 juta kan gitu. Tapi di sini ada catatan 26 juta, 10 juta, dari mana hitung-hitungnya kan gitu. Jadi kami menganggap bahwa PT Finance melakukan kejahatan secara korporat kan gitu. Langkah yang akan diambil seperti apa? Kami akan melakukan upaya hukum. Mungkin kami akan melakukan perbuatan melawan hukumnya, PMH-nya nanti kami angkat dan kami juga nanti akan auden dengan Dewan, dengan OJK agar segera tutup. Karena ini kan aneh. Sudah Kesepakatan itu kan 1320 pasalnya kan gitu. Nah, ketika disepakati itu sudah berubah menjadi pasal 1338 BW-nya kan gitu. Artinya para pihak harus sepakat melaksanakan. Tapi di sini aneh, mereka melakukan manifestasi sendiri kan gitu. Cukup klarifikasi. Ini kan ada sesuatu yang aneh. Pihak menjelaskan, katanya ini by system. Tapi ketika kami protes dan hitung-hitungan ini dan ada bukti-bukti bahwa tiap bulan juga dibayar, padahal sudah dilakukan reschedule, mereka tidak bisa menjelaskan. Kelihatannya PT yang ada di Tasikmalaya bingung dengan ini kan. Katanya hanya by system. Sistem atau memang human error atau memang ada unsur kesengajaan? Kami harus melakukan pendalaman human error atau sistem. Cuma kalau ini by system, kami menganggap ini kejahatan korporat kan. Mungkin bukan hanya ini yang dirugikan. Mungkin ada ribuan, ada ratusan yang sama-sama melakukan reschedule yang dirugikan oleh PT Finance itu kan. Dari pihak keluarga sendiri seperti apa? Dari pihak keluarga, saya sebagai kakaknya ini merasa ikut prihatin lah gitu, melihat adik kerja gitu, apalagi punya anak 3 kerja dikeluarin, ada cicilan mobil ini mobil juga buat saya gitu kan. Nah, saya awal itu bulan cicilan ke-42 saya mulai nyicil sampai 1 bulan. Nah, terus ada tagihan 3 bulan katanya, saya langsung bayar 3 bulan, harusnya 13 juta sekian. Nah, dari pihak sana itu minta harus ada sama sekian sama bunga Pak. Aduh, saya punya uang sekian gimana, 14 juta lebih saya bayar, itu udah sama bunga, udah katanya nggak apa-apa. Nah itu sampai di situ tuh nggak ada masalah. Saya tanya, Pak ini masih ada masalah nggak ada Pak. Nah, penjelasan mereka tidak ada. Nggak ada masalah pada saat itu ya. Saya kan kurang gimana gitu. Nah, terus
cicil 14 juta 14 juta 160.000 itu untuk 3 bulan, seharusnya 13 juta sekian gitu kan, itu udah sama bunga katanya. Ya udah, berarti kan nggak ada masalah bunga itu. Menurut kontrak sendiri berapa lama cicilan yang harus dilakukan? 60 kali ya. 60 bulan. Yang saya 60 bulan. prihatin, ini kan keluarga besar TNI Angkatan Darat Tasikmalaya. Ini anak pensiunan, ini Pak Solekan juga pensiunan dari Brigif. Kok didolimi seperti ini kurang ajar sekali kan gitu. Jelas kami akan melakukan upaya-upaya hukum yang lebih pada saat jauh. Terakhir seharusnya udah 60 tapi kan masih ada itu ya cicilan, jadi saya selesaikan gitu kan. Saya minta surat buat apa, ngurus surat gitu kan, STNK kan harus ganti, nggak dikasih. Coba itu perusahaan apa gitu, seharusnya kan konsumen itu dengan baik lah gitu cara itu, Daripada jadi bodong kan. nah, jangan sampai orang lagi sengsara langsung ditekan. Yang saya bisa itu apa, ngomong gitu, saya nggak enaknya di situ Pak. Harapan terakhir nih, harapan dari selaku konsumen mungkin ya, dan kuasa hukum, apa sih dari pihak finance untuk dapat bisa segera selesai ini masalah? Ya kalau memang diakui sudah selesai, ya dikasihkanlah BPKB, BPKB-nya dikeluarin gitu, jangan ditahan. Itu aja. Jika tetap tidak melakukan tersebut, jika apa? Ya kita mungkin akan berontak. Itu aja. Apalagi Karena Bapak apa, saya udah nolong ya, termasuk nolong perusahaan juga kan gitu Mas. apalagi Bapak selaku purnawirawan juga ya. Belum utang, saya terus terang bisa bersumpah-sumpah juga bisa belum utang uang itu. Pengen lah jangan sampai ada masalah kan gitu, pengen perusahaan lancar, adik saya lancar kan gitu. 9.500.000 saya 2 kali coba. Saya nggak nyicil sebulan, enggak. Ada 2 bulan, ada 3 bulan. Berarti kan nolong perusahaan juga kan gitu, supaya nggak ada hambatan kan gitu. Melancarkan adik saya lancar sampai akhir. Begitu akhir, saya mau itu ditolak. Jam ke-60 katanya ini ada masalah, ini harus dilunasin. Loh, itu Pak, yang saya nggak enak. Dari kuasa hukum sendiri, statement terakhir untuk saya ini apa? Dan saya mohon kepada pihak PT Asep Finance agar segera menyerahkan BPKB kan, karena sepengetahuan kami, sehitungan kami, hapuskan denda gitu kan, hapuskan denda karena denda juga tidak sebesar apa yang disebutkan di sini, karena kita bisa pakai auditor ini clear bahwa hanya tinggal sedikit kan. Kami memohon dengan segala hormat agar atau kami akan melakukan upaya-upaya yang lain, baik demo atau upaya-upaya hukum positif. Bisa saja kami melakukan penggelapan BPKB-nya kan. Terima kasih. Siap.